Salam kasih, salam damai, dan selamat bersama kembali dalam kebaktian ini. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada saudara sebab sudi singgah dan bersama kami di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, saya berdoa Tuhan melindungi, memberkati saudara. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang bertajuk Siapa dirimu di tengah masalah. Sebab pengenalan Anda akan siapa diri Anda menentukan apa tindak balas yang akan Anda ambil apabila saudara berhadapan dengan masalah atau tantangan di dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39 diceritakan tentang seorang laki-laki yang dirasuk setan. Lelaki ini sangat takut dan marah kepada Yesus sebab Yesus hendak mengusir setan itu keluar dari tubuh lelaki itu. Tetapi tidak pula diketahui apa nama sebenar orang yang kerasukan ini. Walaupun begitu, saya percaya bahwa orang ini pasti ada namanya, yaitu nama yang telah diberikan oleh ibu bapanya ketika dia lahir. Apalagi dia ini sebenarnya adalah orang dari kota, bukan orang dari kampung. Kalau begitu, orang ini pasti tahu menulis dan membaca namanya. Tetapi dalam Alkitab tidak dicatat apa nama sebenarnya. Orang di Gerasa pun tidak tahu apa nama orang ini. Siapapun tidak tahu. Lalu Yesus bertanya kepada lelaki itu, "Siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Legion," sebab ia kerasukan banyak setan. Nampaknya orang ini sudah tidak tahu apa namanya, saudara. Tidak tahu siapa dirinya, sebab setan sudah merasuk dirinya. Setan sudah menghapuskan pengenalan akan dirinya. Saudara, inilah apa yang iblis mau lakukan kepada anak-anak Tuhan, kepada saudara dan saya di hari-hari terakhir ini. Yaitu iblis coba menghalang untuk kita dapat mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Iblis mahu memadamkan pengenalan kita akan diri kita. Sebab iblis tahu bahwa pada saat kita sudah mulai lupa siapa diri kita, maka pada saat itu hidup kita sudah musnah. Saudara, pada masa itu kita sudah tiada pilihan melainkan datang kepada Yesus dan mendapatkan pelepasan, sebab hanya Yesus mampu melepaskan kita. Sebab fakta menunjukkan bahwa bukan mudah untuk keluar dari hidup keterikatan iblis yang sudah bertahun-tahun lamanya. Contohnya orang Israel, di mana amatlah mudah untuk Allah mengeluarkan orang Israel itu keluar dari Mesir, tetapi bukan mudah mengeluarkan Mesir dari ingatan mereka. Sebab itu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3 dikatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, dalam ayat ini kita tahu bahwa orang Israel sudah keluar, tetapi mereka masih ingat Mesir, sebab Mesir masih ada dalam hati mereka. Jarak perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan tidak perlu mengambil masa puluhan tahun untuk sampai. Tetapi Tuhan telah ambil masa selama 40 tahun adalah untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Sebab Tuhan tidak mau orang yang masih ada pikiran Mesir itu masuk di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Orang Gerasa itu telah lupa siapa dirinya ketika berhadapan dengan masalah kerasukan setan itu. Orang Israel juga sudah lupa siapa mereka ketika berhadapan dengan masalah kekurangan makanan di padang gurun. Sekarang bagaimana dengan kita? Masihkah kita ingat siapa diri kita ketika kita berhadapan dengan masalah yang kita sedang hadapi
pada masa ini. Mari kita selidiki apa yang firman Tuhan beritahu kita tentang siapa diri kita. Pertama, kita adalah ranting Tuhan. Saudara, antara perkara utama yang iblis selalu gunakan untuk membuat kita lupa akan siapa diri kita ialah iblis mengatakan engkau tidak mempunyai sandaran hidup. Dan karena itu Anda tidak akan pernah berjaya dalam apapun yang kamu lakukan. Iblis mengatakan tidak ada orang yang boleh menolongmu. Jadi selamanya engkau akan gagal. Namun begitu, mari kita lihat apa yang firman Tuhan dikatakan tentang siapa diri kita. Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dari ayat ini Tuhan Yesus sendiri memberi pengesahan bahwa saya dan saudara orang percaya adalah ranting Tuhan, dan Tuhan sendiri adalah pokok anggur itu. Ini berarti kita mempunyai sandaran. Sandaran kita itu pasti dan kuat, sebab sandaran kita itu ialah Tuhan sendiri. Kita akan hidup sehat, hidup aman, hidup berkelimpahan, dan hidup penuh keberhasilan, sebab kita adalah ranting dari pokok anggur yang bersifat ilahi, yaitu Tuhan sendiri. Kita akan berhasil dan berbuah di setiap musim hidup kita. Tidak akan ada musim di mana kita mengalami kekeringan, ketandusan, kelaparan, dan kekurangan, sebab buah keberhasilan akan sentiasa terjadi. Kita bukan ranting dari sebuah pokok yang mandul, saudara. Kita adalah ranting dari pokok yang subur, yaitu Tuhan, pokok anggur yang benar, yang juga adalah sandaran kita. Saudara, kita amat yakin akan keberhasilan dan kejayaan itu terjadi dalam diri kita. Sebab dalam ayat ini Tuhan Yesus juga sedang menyatakan satu kebenaran penting dari hakikat semula jadi tentang pokok dan ranting. Apakah kebenaran itu? Kebenaran itu ialah bahwa setiap pokok yang subur pasti berbuah. Dan kalau pokok berbuah, maka ia tidak boleh berbuah pada dirinya sendiri. Pokok itu mesti menghasilkan, mengeluarkan buah melalui ranting-rantingnya. Dengan ini Tuhan sedang mengajar kita bahwa kalau Tuhan menghasilkan buah kejayaan, buah kesembuhan, buah kemenangan, buah mujizat, dan buah sukacita, itu mesti dihasilkan melalui diri saya dan saudara. Dengan demikian kita ini adalah orang yang berhasil, saudara, berjaya dan kuat. Itulah identiti kita. Ini adalah tentang siapa kita, saudara. Bukan seperti apa yang iblis katakan tentang kita. Iblis itu pembohong yang membohongi dan membunuh kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kedua, kita adalah buatan Allah. Seringkali iblis datang dan membisikkan di hati kita dengan berkata, tubuhmu tidak sempurna. Engkau tidak cantik seperti penari rebana di gereja itu. Pipimu tidak sehalus dengan pipi gadis-gadis lain. Keluargamu hancur, sebab itu engkau tidak layak melayani. Engkau tidak layak berada di mimbar untuk berkhutbah. Pokoknya engkau tidak sempurna, engkau tidak apa-apa. Saudara, Filipi pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini adalah buatan Allah, dan kita semua tahu bahwa kalau Tuhan yang membuat, maka tiada yang namanya produk yang gagal.
semua produk Tuhan lulus dan sempurna. Oleh itu, adalah sangat malang jika kita tidak mengetahui diri kita ini yang sebenarnya adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dibanding makhluk ciptaan yang lain. Tuhan telah mencipta kita hampir sama seperti Allah. Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5 berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatinya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Saya mau jelaskan dua perkara penting tentang kejadian kita. Pertama, manusia dicipta dari hasil perundingan atau meeting ilahi. Saudara, kalau Allah sendiri yang berbincang, yang membuat meeting, pasti hasilnya luar biasa. Dan hasil perbincangan yang luar biasa itu telah dinyatakan hingga terjadilah manusia itu, yaitu saudara dan saya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 mencatatkan hal itu demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow, saudara, luar biasa, saudara. Kita adalah keputusan mesyuarat di surga. Kedua, manusia adalah ciptaan yang penting dan berharga. Alkitab mengatakan manusia itu dicipta Tuhan di hari yang ke-6, yaitu di hari terakhir rencana penciptaannya. Pertanyaannya ialah, mengapa manusia dicipta di hari yang terakhir? Sebab manusia adalah ciptaan yang paling berharga. Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir, di mana segala sesuatu telah siap diciptakan, karena manusia sangat berharga di matanya lebih daripada ciptaan-ciptaannya yang lain. Dan karena semua ciptaan yang lain itu diciptakan bagi dan untuk manusia. Bayangkan betapa spesialnya manusia itu, saudara, di mana pada saat dia membuka matanya buat kali pertama, dia sudah melihat segala sesuatu. Segala sesuatu sudah disediakan. Manusia melihat segala pohon, binatang, sungai, cahaya, dan matahari, bulan, serta bintang, semuanya sudah tersedia. Bayangkan kalau Tuhan mencipta manusia di hari pertama, pasti saudara tahu apa yang akan berlaku. Saya percaya Raja Daud sudah tahu tentang keistimewaan penciptaan dirinya, sehingga walaupun dia berhadapan masalah dan tantangan yang hebat, dia masih dapat bersyukur dan menyadari bahwa kejadiannya adalah dahsyat dan ajaib. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 14 menyatakan hal ini, di mana Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, ketahui siapa diri kita. Kita adalah buatan Allah yang sempurna. Dan pegang ini, jangan biar iblis memadamkannya dari dalam hati dan pikiran kita. Ketiga, kita terhitung oleh Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mendengar bisikan iblis di hati saudara yang berkata, engkau tidak terhitung dalam gereja sebagai orang yang baik. Engkau tidak terhitung dalam keluargamu sebagai orang yang dikasihi. Tidak terhitung di hati mamamu sebagai pribadi yang disayangi. Engkau tidak terhitung dalam Kristen yang diselamatkan. Engkau adalah pribadi yang tidak penting. Namun Alkitab mengatakan dalam Lukas 12 ayat 6 bahwa 5 ekor burung itu sangat murah, di mana harganya baru 2 duit saja. Tetapi walaupun demikian, burung itu tidak dilupakan Tuhan.
Saudara, kita lebih berharga dan lebih penting dari seekor burung. Dan kalau burung itu pun diperhatikan Tuhan, apalagi kita. Pasal yang sama ayat 7 berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Siapa yang sanggup menghitung rambut di kepala kita? Saya tidak pernah mendengar ada orang yang sanggup menghitung jumlah rambut di kepala seseorang. Sebab menghitung rambut bukan mudah. Tiada yang sanggup. Dengan kata lain, itu kerja gila. Orang tidak waras saja yang akan menyahut cabaran untuk menghitung rambut. Tetapi Tuhan tahu semua jumlah rambut di kepala kita. Tuhan tahu jumlah rambut yang ada di kepala saudara sekarang, termasuk yang gugur dan yang akan tumbuh. Kajian menunjukkan bahwa ada kebolehan berlaku di mana jumlah rambut gugur dari satu orang boleh mencecah mulai 50 hingga 100 helai sehari. Ini untuk satu orang saja. Bayangkan berapa juta orang di dunia. Semua rambut manusia, Tuhan tahu jumlahnya. Tuhan tahu secara detail tentang siapa diri kita. Berarti tiada sudut kehidupan kita yang terlepas dari perhatian Tuhan. Saudara, kalau sehelai rambut saja yang gugur dari kepala kita pun tidak terlepas dari pengetahuan dan penglihatan Tuhan, akankah Ia melupakan kita? Akankah Ia menarik tangannya saat kita berserah hati dan memohon pertolongannya? Akankah Ia menutup telinganya sehingga Ia enggan mendengar rintihan hati kita? Dan lagi, jika Tuhan mengatakan bahwa seekor burung pipit yang berharga sangat murah pun tidak dilupakannya, akankah Ia melupakan diri kita yang telah dijadikannya serupa dan segambar dengannya? Percayalah, Ia tidak sanggup melupakan kita. Kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, jangan biarkan iblis memadam pengetahuan Anda tentang siapa diri Anda, terutama di masa Anda menghadapi krisis besar dalam kehidupan Anda. Engkau harus tahu siapa diri Anda setiap kali berhadapan dengan masalah dan pergumulan. Sebab saudara tidak akan mudah jatuh dengan serangan dari luar. Yang menyebabkan Anda mudah jatuh ialah apabila Anda sudah tidak kenal siapa diri Anda yang sebenarnya. Saya mau berdoa bersama saudara sebelum saya mengundurkan diri. Saya mau mengingatkan saudara tentang siapa diri saudara yang sebenarnya. Katakan bersama saya adalah anak Tuhan. Saya bukan seperti apa yang dikatakan iblis kepada saya. Saya ciptaan Tuhan yang sempurna. Saya bukan ciptaan atau produk Tuhan yang gagal. Saya pribadi yang penting dan berharga. Saya dikasihi dan diperhatikan Tuhan. Saya adalah pemenang. Hidup saya tidak akan terlepas dari perhatian Tuhan walau sesaat pun, karena Tuhan memperhatikan dan mengasihi saya. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa agar Tuhan hapuskan segala pikiran negatif dan pikiran Mesir, yaitu pikiran iblis yang sudah iblis pahat di hati kami. Kami berdoa Tuhan taruh kembali pikiran yang benar, yaitu pengetahuan yang benar tentang siapa diri kami, supaya kami dapat terus bertahan menghadapi musim krisis yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara, karena bersama saya percaya Tuhan melindungi, memberkati saudara. Terus bersukacita, terus beribadah, terus beriman,
dan terus setia kepada Tuhan.